satu hal yang tidak bisa dihindari dalam kritik atau perbincangan tentang suatu peraturan adalah menggeluti pasal. Bisa menggunakan teori hukum apapun, bisa menggunakan perspektif pengalaman dan seterusnya. Kalau saya cenderung menggunakan berbagai pendekatan saja. Mana yang relevan, ya itulah yang dipakai. Yang pertama, saya memberi judulnya tentang BUMDesa ini Badan Hukum Bercirikan Desa. Mengapa judul ini saya gunakan? Ini kaitan saya penelitian beberapa tahun terakhir tentang badan hukum dan badan hukum BUMDesa. Benar yang dinyatakan oleh Dr. Amlan bahwa BUMDesa itu sebenarnya secara konstruksi teoritis sudah badan hukum publik. Hanya saja literatur ilmiah, bahkan saya telusuri sampai abad 19, disertasinya Howing yang memang dirujuk banyak ahli hukum tentang badan hukum, tidak membahas sama sekali tentang desa. Tetapi desa sebagai badan hukum itu sempat dibahas oleh kaum sosiolog hukum seperti Profesor Stantio Widya Subroto. Di dalam slide ini saya ingin memulai pemahaman tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Desa. Memang kontroversi Undang-Undang JK ini sama saja ya, namanya human error, salah ketik, salah rujuk itu di mana-mana ada. Saya ingin memulai tentang pasal yang diubah oleh Undang-Undang JK. Di pasal 1 angka 6 di Undang-Undang Desa itu diubah oleh pasal 117, BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa. Tujuannya seperti Anda saksikan di layar. Kalau dalam pengetahuan sosiologi hukum ini disebut praktek rekognisi formal. Teoritisi sosiologi hukum melihat bahwa kekuasaan negara itu melakukan pengakuan formal terhadap suatu institusi badan usaha menjadi badan hukum. Kita bisa lihat itu kalau definisi koperasi juga selalu menjelaskan koperasi adalah badan hukum yang dan seterusnya. Nah, di sini cara-cara praktek rekognisi formal ini sudah berlangsung melalui Undang-Undang JK. Kalau kita maknai pasal ini 1 angka 6 yang awalnya tidak ada istilah badan hukum sudah berubah dalam pasal 117 menjadi badan hukum. Saya sebutnya adalah Badan Hukum Bercirikan Desa atau saya singkat BH Bercirikan Desa. Nah, untuk meringkas pemahaman yang sifatnya lisan dan naratif, saya membuat satu logika yang selalu dikenali mudah di kalangan praktisi hukum. Ini logika dialektika. Jadi benar yang dikatakan oleh Dr. Amlan bahwa ada pemilahan antara badan hukum privat dan badan hukum publik. Di sini BUMDesa adalah BH Bercirikan Desa atau BH Publik Bercirikan Desa. Ini kontraris atau pertentangan, berlawanan dengan badan hukum privat. Mengapa ini berlawanan? Karena dalam penjelasan pasal 8 itu sendiri yang masih diakui oleh pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja, penjelasan dari Undang-Undang Desa ini masih dipertahankan. BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan BH seperti PT atau koperasi. Dengan demikian, BUMDesa ini ada sendiri di posisi konstruksi badan hukum yang khas. Saya sebut Badan Hukum Bercirikan Desa. Apa yang dilakukan oleh BUMDesa secara umum RPP maupun undang-undang maupun kenyataannya BUMDesa itu harus melayani kepentingan kolektif, yaitu kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Berbeda dengan CV, PT, dan koperasi yang dia melayani kepentingan individu atau kelompok masyarakat. Sampai di sini kita dalami lagi di dalam pasal 87 Undang-Undang Desa yang diubah oleh Undang-Undang JK. Desa dapat mendirikan BUMDesa, ini kita harus pahami bersama bahwa ada kaidah hukum perilaku dapat, itu artinya tidak semua desa wajib mendirikan BUMDesa. Kalau memang merasa penting, silahkan didirikan, kalau tidak perlu. Spiritnya tetap dipertahankan, yaitu kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian ini ada ayat 4, BUMDesa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum. Nah, di sini gambarnya semacam ini. Jadi kalau ini BUMDesa atau BUMDesa bersama, dia mendirikan atau membentuk unit usaha PTA, unit usaha PTB. Mengapa saya sebutkan PT? Tadi mengikuti logika dari Dr. Amlan, bahwa dalam undang-undang LKM itu memang BUMDesa dapat mendirikan PT LKM, 60% sahamnya dikuasai oleh BUMDesa.
Norma hukum ini sebenarnya juga mengambil dari peraturan Menteri Desa sebelumnya yang kebetulan saya ikut untuk menyusunnya. Sehingga konstruksi hukumnya adalah hati-hati menyebut istilah unit usaha, teman-teman sekalian, karena unit usaha di sini ini sudah maknanya adalah suatu konstruksi badan hukum tertentu. Dia entitas hukum yang terpilah dengan BUMDesa tetapi masih dikuasai oleh BUMDesa. Lalu ada satu kritik juga kalau kita lihat istilahnya ya. Ini saya mengikuti cara-cara pengkritik teks bahasa hukum. Jadi dalam pasal 1 angka 2 ada definisi BUMDesa bersama. BUMDesa yang didirikan bersama oleh desa-desa dan seterusnya, yang dalam PP ini dinyatakan secara khusus dan seterusnya. Kata-kata ini sebenarnya tidak boleh muncul dalam definisi hukum. Definisi hukum itu hanya menyatakan satu pengertian yang mengembangkan dari undang-undang. Tetapi kalau di dalamnya ada aspek mengarah pada kaidah hukum perilaku, bahwa norma hukum kewenangan, sebaiknya dihindari. Sebagai solusinya, kita coba kembali ke pasal 92 ayat 6 Undang-Undang Desa. Pasal ini tidak diubah oleh Undang-Undang CK. Dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDesa yang merupakan milik 2 desa atau lebih. Jadi BUMDesa bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh desa untuk melakukan pelayanan usaha antar desa dan dilandasi oleh kehendak kerjasama antar desa. Jadi alat sosialnya BUMDesa bersama itu adalah kerjasama antar desa. Definisi ini akan bisa menguatkan transformasi PK dana bergulir atau transformasi badan kredit desa dan lembaga keuangan desa lainnya yang sekarang ada di lapangan. Sampai sekarang saya kira banyak modelnya ya, BUMDesa bersama untuk keuangan. Kemudian kritik terhadap definisi yuridis dari aset BUMDesa. Aset BUMDesa itu dijelaskan atau diatur di pasal 1, harta atau kekayaan milik BUMDesa berupa uang atau benda lain dan seterusnya sebagai sumber ekonomi untuk memberikan manfaat. Saya coba refleksikan pengalaman dalam konteks perlakuan akuntansi. Sebenarnya aset BUMDesa itu dicatat sebagai milik BUMDesa pasti. Tetapi perlakuannya harus seimbang. Bagaimana aset itu misalnya penyertaan modal dari pemerintah desa atau masyarakat desa dicatat seimbang dengan aset. Dicatat dalam ekuitas seimbang dengan aset. Nah, ada juga aset BUMDesa itu yang diperoleh dari layanan usaha yang dicatat sebagai pendapatan. Contohnya BUMDesa A mengelola wisata dan bisa beli wahana. Nah, wahana ini kemudian dicatat sebagai aset BUMDesa. Di sini aset BUMDesa itu perlu diperbaiki definisinya sehingga dia menjadi harta atau kekayaan milik BUMDesa, baik uang maupun benda lain yang nyata atau tidak berwujud secara nyata, mungkin gaib ya, yang diperoleh dari penyertaan modal dan penyelenggaraan layanan usaha. Ini untuk mengikuti secara logika, teman-teman kalau mencatat laporan keuangannya itu ada aset BUMDesa yang bersumber dari modal, ada aset BUMDesa yang dari pendapatan layanan usaha. Berikutnya ada tujuan BUMDesa yang menurut saya bombastis. Saya bukan berarti tidak setuju bahwa pendirian BUMDesa itu untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Tetapi faktanya beberapa desa-desa pegunungan yang nggak ada sinyal tapi tower berdiri tegak, beberapa instalasi digital juga ada tetapi tidak ada manfaatnya dan tidak mampu menjawab kemiskinan dari desa-desa gunung maupun desa tepi hutan, itu terlalu melip ya istilah Jawanya, atau terlalu tinggi untuk dimasukkan sebagai tujuan. Memang ada BUMDesa yang bisa mengelola bisnis aplikasi digital. Dia tentu butuh ekosistem itu. Tetapi modalnya bagi yang lain, BUMDesa yang lain belum tentu. Modalnya belum tentu cukup dibandingkan perusahaan startup. Ini paling enggak 1-2 miliar atau 3 miliar. Mana ada BUMDesa yang penyertaan modalnya segitu. Yang saya banyak jumpai ya BUMDesa eketan atau 50-an atau BUMDesa ratusan dan seterusnya. Jadi menurut saya urusan pasal ini dalam tujuan ini dihapus saja ekonomi digital, tetapi dia dibuka ruangnya untuk usaha yang dilakukan oleh BUMDesa atau unit usaha BUMDesa tertentu. Dan di ADART, karena RPP ini sudah konsisten mengikuti pemilahan antara BUMDesa dan istilah unit usaha, maka hati-hati di pasal 10. Itu mengatur tentang unit usaha ADART itu, atau mengatur pendirian unit usaha
atau hanya membatasi pada konteks jenis layanan usaha. Jadi kalau kawan-kawan pengalaman pemetaan atau analisis kelayakan usaha di desa itu, setelah terpetakan semua kekuatannya, maka dia disepakati layanan usaha, misalnya wisata, toko, atau dan kolektif. Lalu kemudian di dalamnya bisa ditambahi pendirian unit usaha berbadan hukum privat. Ini syarat ini yang penting. Nanti kami akan jelaskan di konteks neraca dan laba rugi. Kemudian saham. Istilah saham itu sebenarnya tidak ada, sudah sejak tahun 2015 itu dihapus. Saham itu istilah yang digunakan untuk badan hukum privat saja atau PT, tidak tepat untuk desa. Dan RPP ini apabila ini diresmikan dengan tetap menggunakan istilah saham, maka ada pertentangan antara PP ini dengan PP 47 2015 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Di dalamnya ada struktur modal desa tersendiri yang menghilangkan istilah saham. Kemudian laba dan dividen. Di pasal 89 Undang-Undang Desa itu mengatur penggunaan hasil usaha, bukan dividen atau dividen. Hasil usaha itu hanya digunakan untuk dua hal, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang istilahnya disetorkan ke PA desa. Yang kedua, untuk laba ditahan atau penggunaan usaha, penggunaan untuk pengembangan usaha BUMDesa. Jadi di sini istilah dividen sebaiknya dihindari, tetapi hanya digunakan untuk perlakuan akuntansi pada unit usaha PT. Ini pengalaman kami ketika menjumpai kasus BUMDesa yang laporannya harus terpisah ketika dia sudah mendirikan usaha PT. Mana yang menggunakan istilah penggunaan hasil usaha, bukan SHU. Salah kaprahnya sekarang di lapangan itu kan masih campur-campur SHU dengan hasil usaha. Kemudian dividen itu ada urusannya di unit usaha PT. Ini perlakuan akuntansi yang harus konsisten. Menurut saya harus hati-hati perancang peraturan ini untuk merevisi pasal 10. Dan pasal 14, organ. Memang tradisi yang berlangsung mulai Undang-Undang Desa, PP dan seterusnya masih mempertahankan Kades sebagai ex officio atau semacam organisasi yang terdiri dari rangkap jabatan. Mengapa? Karena Kades memang sebagai subjek hukum yang melekat pada desa, posisinya sebagai subjek hukum dan sekaligus pemimpin rakyat desa. Tetapi pada prakteknya bagi kasus BUMDesa yang mungkin tidak dipercaya oleh kekuatan teoritis anti korupsi, BUMDesa itu istilahnya yang jadi BUMKades, badan usaha milik kepala desa atau milik kerabatnya Kades. Ya mungkin pengawasnya istrinya, terus direkturnya mungkin keponakannya dan seterusnya. Tapi memang di desa tertentu tipe kekerabatan juga tinggi. Orangnya ya keluarga sendiri. Nah, dalam konteks demikian maka perlu pembatasan peran penasehat agar tidak ada intervensi ke dalam keuangan desa. Pengalaman kami kalau melatih beberapa teman dengan aplikasi keuangan yang dibuat sendiri dan bukan jualan aplikasi, maka hanya bendahara atau manajer keuangan yang bisa mengakses keuangan BUMDesa. Kepala desa sebagai penasihat tidak boleh. Kemudian ada lagi di pasal 14 konflik antar penasihat dan pengawas. Ini aneh. Organ penasihat itu sebenarnya dalam PP 47 hanya satu, yaitu kepala desa. Kalau mau ideal, penasihat dan pengawas itu ya hanya kepala desa saja. Itu dalam PP 47 2015. Tetapi dalam PP ini penasehat justru diatur gemuk sekali. Bahkan kepala desa bisa menunjuk beberapa orang jadi penasehat. Fungsinya ya kurang lebih sama dengan pengawas. Justru pengawas hanya diatur satu orang. Padahal pengawas ini di beberapa tempat perlu dilatih kemampuannya melakukan audit. Mau mazhab audit berbasis kinerja, audit berbasis semacam komite audit di perusahaan atau audit berbasis kepentingan masyarakat, itu urusannya pengawas. Pemilahan fungsi dari Kades sebagai ex officio, penasihat dan pengawas. Dan sebagai catatan tidak perlu badan pengawas. Nggak ada badan selain badan permusyawaratan desa. Saya masih menjumpai di lapangan banyak sekali menjumpai istilah badan pengawas. Itu istilah yang tidak jelas asal muasalnya. Nah, dari sini kami mengajukan kritik agar penasihat itu cukup Kades saja, tetapi pengawasnya yang diperkuat. Ada pertanyaan, boleh nggak BPD jadi pengawas? Tidak usah. BPD itu menyelenggarakan musdes dan mengawasi fungsi Kades, baik Kades sebagai penasihat BUMDesa maupun Kades sebagai pemimpin rakyat desa. Jadi BUMDesa di dalamnya tidak perlu mengandung BPD. BPD itu di puncaknya, yaitu urusan musdes.
Dan gaji dan tunjangan. Ini memang kabar menggembirakan untuk teman-teman pengurus desa. Di beberapa tempat kami pelatihan selalu dinyatakan, desa itu gajian dasarnya apa? Kami jawab dasarnya perencanaan usaha, proyeksi usaha, dan dilegitimasi dalam Perdes plus keputusan Kardes setengah DART. Tetapi sayangnya nggak ada yang berani. Ada yang berani 1-2 saja. Di sini diatur bahwa gaji menjadi haknya pengurus ya. Ada tunjangan juga. Tapi hati-hati. Kalau bisa persentase saja yang diatur, tapi tidak menyebut angka. Jadi gaji itu kan harus dibayar per bulan. Di dalam masa pandemi, berapa bumdesa kan malah nggak bisa gaji staf, tapi tunjangan masih bisa. Nah, ini perlu dipikirkan oleh perancang undang-undang dan PP, memahami bumdesa secara sosiologis. Gaji itu adalah hak. Termasuk kepala desa ke ex officio ya bisa punya hak atas gaji di luar siltap dan seterusnya. Itu bisa dibicarakan dalam konteks musdes. Kemudian struktur. Ini saya gambarkan, organ tertinggi itu bukan kepala desa tapi musdes. Kenapa? Karena bumdesa itu organ kolektif yang diturunkan dari kewenangan lokal skala desa. Asas hukumnya rekognisi subsidiaritas, bukan subsidi dari atas, dan bukan untuk ditekan-tekan dan dikolonisasi oleh organisasi pasar maupun kekuasaan negara. Otoritas tertinggi pada musdes, baru kepala desa di bawahnya. Kaitan organisasinya sebutnya aja direktur, tidak perlu direksi. Direksi itu kan ada direktur utama, direktur 1, 2, 3, 4. Satu aja direktur. Bagaimana teman-teman yang masih menggunakan istilah ketua? Sebenarnya tidak ada aturan spesifik tentang itu sebelumnya. Tetapi kalau menggunakan ketua sekretaris bendara itu istilah yang digunakan lazim dalam organisasi kemasyarakatan desa. Jadi saran saya direktur ada di tengah sebagai pelaksana operasional ini, kanan pengawas, ada 1, 2, 3, ada penasihat ex officio Kades. Di bawahnya ada manajer program dan operasional, ngurusi pengembangan bisnis, humas, SDM, dan seterusnya. Ini gantinya sekretaris, karena sekretaris bumdesa itu kerjanya hanya nulis surat, kirim surat, gak penting tugasnya itu. Kalau gitu nggak usah jadi bumdesa. Prakteknya loh ya, tapi nggak tahu tempat lain. Dan keuangan, bendara itu cenderung hanya mencatat uang keluar masuk, tapi tidak paham cara klasifikasi akun, kode akun, dan seterusnya. Perencanaan keuangan tidak bisa. Sehingga ini rawan intervensi oleh Kades. Nah, ini ujung tombaknya ini, dua ini sayap manajer program dan manajer admin keuangan, sebaiknya dipilih orang-orang yang pas. Di bawahnya baru divisi usaha. Mengapa istilah divisi usaha ini dipakai? Supaya mencerminkan jenis layanan usaha yang dilakukan oleh bumdesa. Kalau dalam RPP ini disebut usaha bumdesa. Jadi ini perakiraan kami sudah pas. Nah, dengan demikian di bawahnya struktur ini jangan ada istilah unit usaha, tapi divisi usaha saja. Saya kira teman-teman bisa melihat di Ponggok reorganisasinya sudah mulai jalan. Struktur tertinggi dari unit usaha PT itu adalah 1 RUPS, ada direksi, ada dewan komisaris. Ini yang disebut organ perseroan. Jadi teman-teman jangan sampai jumbo dan kita membiasakan diri dengan substansi hukum dalam undang-undang desa, undang-undang CK maupun RPP ini. Kalau nyebut organ perseroan itu berarti komisaris dan seterusnya, itu urusannya gitu usaha. Jadi jangan sampai ada bumdesa menulis penasihat garis miring komisaris adalah kepala desa. Itu salah kaprah yang tidak bisa dimaafkan. Karena apa? Itu sumbernya. Kalau seorang kepala desa merasa sebagai komisaris, maka dia berhak memiliki semuanya. Maka di sini diganti menjadi penasihat saja. Semacam dewan suro. Bisa menasihati dan memarahi, tapi nggak bisa intervensi terlalu dalam. Baik kawan-kawan, ini sekilas saja untuk organisasinya, bisa dipelajari lebih lanjut dalam konteks unit usaha bumdesa, tapi intinya ada pemilahan antara bumdesa dan unit usaha. Kita masuk ke pembahasan modal di pasal 19 dan 21. Agak ada keanehan gitu. Sebenarnya bumdesa itu mendirikan unit usaha atau mau merebut unit usaha yang lain yang bukan dikuasainya. Jadi kalau memang mengatur khusus bahwa bumdesa mendirikan unit usaha, mohon ditambahkan syaratnya, yaitu laba bersih atau laba ditahannya cukup untuk membiayai operasional. Jangan sampai pasal ini bahwa bumdesa bisa menanam modal saham ke unit usaha lain di luar bumdesa, itu akan bisa memicu langkah-langkah bumdesa berdiri tahun 2020, 2021, pengurusnya sekaligus uangnya hengkang ke unit usaha PT. Entah itu PT-nya siapa nggak tahu. Ini bisa privatisasi, berbahaya. Jadi saran saya 2 tahun, 3 tahun dilihat dulu keuangannya, baru bisa share
ke pendirian PT. Kemudian bantuan atau hibah, ini pasal yang sangat krusial. PP 47 2015 sudah menghapus bantuan atau hibah itu langsung dicatat sebagai modalnya BUMDESA. Caranya, bantuan dari supradesa itu masuk dulu di dalam APBDes, baru diperlakukan masuk sebagai penyertaan modal dari desa ke dalam laporan keuangannya desa. Di sini kalau bantuan dikembalikan lagi pasalnya dalam RPP ini, maka akan muncul BUMDESA Merpati, BUMDESA yang hanya merapat ke bupati, atau BUMDESA yang hanya kalau ada bantuan akan berdiri setelah itu mati. Dan juga BUMDESA Panama, BUMDESA Papanama saja. Kalau ada bantuan, giat, setelah nggak ada rugi tinggal aja. Nah, saran saya bantuan atau hibah ini mengikuti tetap jalur keuangan desa, jadi jangan terburu-buru masuk ke BUMDESA. Konflik norma ada dalam pasal 19 melawan pasal 22. Bantuan itu masuk sebagai modal, tapi harus masuk terlebih dahulu ke APB desa. Tetapi ada juga bantuan yang langsung diakui sebagai modal. Ini menurut saya hanya soal bahasa hukum dan logika hukumnya harus diganti lagi supaya sinkron. Ini kalau enggak bisa tertolak di Siskeudes dan akan membingungkan nanti di laporan keuangan desa. Ada lagi soal CSR yang enggak tersentuh. Ada beberapa CSR yang langsung ke BUMDESA. Saran saya masuk pendapatan lain-lain, tapi CSR tidak perlu memberikan modal kepada BUMDESA. Apalagi mempengaruhi struktur modal BUMDESA, itu berbahaya. Karena akan muncul kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih kuat dari pasar daripada BUMDESA. Kemudian di pasal 24 dan pasal 29, sebaiknya pembiayaan modal BUMDESA itu jangan terburu-buru untuk unit usaha, tetapi layanan usaha BUMDESA. Kalau untuk unit usaha itu berarti Anda sibuk bagaimana uangnya ini ngurus ke akte notaris dan seterusnya. Jadi fase BUMDESA yang awalnya guyup urusannya Perdes, Keputusan Kades ADRI dan Musdes, terlalu buru-buru langsung menyepakati pendirian unit usaha. Nah, di sini saran kami harus ada argumentasinya. Yang disebut layanan usaha BUMDESA dan unit usaha itu terpisah antara neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas yang terjadi antara BUMDESA dan unit usaha. Jangan sampai sama. Ini akan menyulitkan. Saya pernah menjumpai satu BUMDESA, laporannya gabungan. Jadi bajunya PT, BUMDESA-nya ada, tapi laporan keuangannya satu. Akhirnya muncul satu akun namanya RK unit. Itu membingungkan sekali. Jadi lebih baiknya harus dipisah. Resikonya ada sumber daya yang memang harus diedukasi. Mudah-mudahan PBI bisa melakukan edukasi secara masif. Nah, kaidah hukum larangan konteks aset desa tadi, memang benar Pak Rizal ada bahasa hukum yang membingungkan. Jadi bahasa beban, kewajiban atau prestasi ini kan bahasa hukum, saya nggak tahu ini bahasa hukum perdata atau apa. Ada juga kaidah hukum larangan, aset desa dilarang untuk menjadi jaminan dan seterusnya. Tapi larangan ini nggak ada sanksinya. Menurut saya RPP ini nggak perlu membuat bahasa hukum larangan. Sederhana aja, pakai pendekatan administratif, karena aset desa itu kan dalam Permendagri aset desa cuma sederhana kok. Mau pemindah tanganan, kaitannya dengan tanah kas desa dan modal dari APB desa, bangun guna serah, dan seterusnya. Atau penggunaan aset desa. Ini di sini banyak sekali kriteria-kriteria pemerintahan desa. Jadi Kementerian Desa bisa mengambil sebagian gagasan dalam Permendagri tentang aset desa. Pembekuan, penutupan kerugian kepalitan. Saya bingung istilah pembekuan. Pembekuan, ada lagi penutupan. Kalau tutup jam 5 sore kan pagi bisa dibuka lagi. Atau seterusnya. Jadi ada perlu pembagian istilah. Kalau untuk unit usaha BUMDESA gunakan istilah kepailitan. Tetapi kalau untuk BUMDESA gunakan istilah kerugian. Kerugian itu bisa karena alasan neraca, laba rugi dan seterusnya. Ini tantangan buat teman-teman sebenarnya segera untuk menyusun LR, neraca dan sebagainya. Karena banyak saya jumpai BUMDESA hanya nyusun uang masuk debit, uang keluar kredit, kurangi sama dengan pendapatan laba. Tapi kan tidak tahu itu rugi apa tidak, belum bisa pasti. Nah, kalau istilah pilot ini prosedurnya ada pada RUPS atau rapat umum pemegang saham. Siapa RUPS itu penyelenggaranya? Komisaris utama melalui dalam hal ini Direktur BUMDESA dan bersama organ lain. Tetapi kalau konteksnya Musdes dalam pasal 32,
Musdes atau musyawarah antar desa bisa saja memutuskan kepilitan unit usaha BUMDesa, PT lembaga LKM itu misalnya. Tapi harus ada alasan-alasan. Ini saya kira sudah terjadi beberapa minggu lalu di sebuah desa. Ada satu musyawarah desa yang memutuskan unit usaha PT yang dikuasai oleh BUMDesa dijual karena masa pandemi. Nah ini kan jangan sampai RPP ini tidak mengakui atau melegitimasi. Kemudian istilah penutupan unit usaha dan sama dengan pembekuan, ini bahaya pasal ini. Jadi kalau unit usahanya tutup, maka BUMDesnya beku. Menurut saya pasal ini harus berubah. Unit usaha yang pilot itu tidak ada hubungannya dengan pembekuan BUMDesa. Seperti saya ceritakan tadi, ketika BUMDesanya masih kuat kondisi keuangannya, tapi unit usaha PT-nya kolaps, maka unit usahanya yang dipilotkan, tetapi BUMDesanya tetap ada. Nah ini istilah kerugian dan kepalitan perlu distrukturkan supaya tidak membuat bingung di lapangan. Hasil usaha ini yang paling sering saya jumpai keliru, yaitu SHU. Bisa hasil usaha itu hanya dalam konteks koperasi, sedangkan BUMDesa dibedakan dengan koperasi. Kembali ke pasal 89 Undang-Undang Desa saja. Hasil usaha BUMDesa itu pendapatan dikurangi beban. Kalau dalam istilah RPP ini pendapatan dikurangi biaya. Ini masih pakai rumusan permen. Saya tidak masalah pendapatan dikurangi biaya atau beban tergantung standar akuntansi keuangan yang dianut. Persoalannya transfernya itu pada bulan Desember, di mana sudah APBDes tutup, sehingga pendapatan asli desa yang dari BUMDesa itu munculnya tahun depan. Ini para pendamping desa banyak debat soal itu, diskusi dengan kami. Enaknya dimasukkan di Desember atau November? Satu, kapan? Terus penyerahan PADes, setoran ke PADes itu ditransfer atau uang gebokan? Ada satu BUMDesa di Facebooknya potret begitu menyerahkan uang gebok 5 juta PADes, nggak tahu hitungnya dari mana. Tapi tidak ditransfer ke rekening kas desa. Ada satu BUMDesa yang cukup revolusioner dan radikal, yaitu setor ke PADes itu per bulan, sehingga laporan keuangannya mau nggak mau harus valid. Tapi harus transfer, kan disetor teks. Kemudian hasil usaha BUMDesa dan unit usaha ini di pasal 38 perlu dikritisi. Konstruksi hukumnya RPP ini aneh. Jadi dari unit usaha labanya setor ke desa. Sebenarnya tidak tepat. Karena BUMDesa itu mendirikan unit usaha itu, maka setorannya labanya ke unit usaha dulu. Dicatat dalam konteks laba rugi sebagai pendapatan. Lalu barulah dikurangi beban, keluarlah total laba yang perlu dibagikan. Nah, di sini ada contoh kawan-kawan sekalian. Pendapatan dari unit usaha BUMDesa ini itu dicatat di sini. Ini pendapatan unit. Lalu dikurangi kalau ada toko kan ada HPP, harga pokok penjualan, lalu laba rugi kotor berapa, operasinya berapa. Lalu di sini ada laba rugi bersih misalnya 8 juta. Disepakati 60% store ke PADes 3 juta, 4 jutanya menjadi 40% ke desa, 60% ke BUMDesa dan masuk ke neraca. Konteks laba ditahan seperti ini di neraca ini. Jadi kawan-kawan sekalian, RPP ini kalau boleh saya simpulkan memang ada 3 dimensi, yaitu manajemen, akuntansi, dan hukum yang harus disempurnakan, dan saya kira 2-3 tahun ke depan masih harus berjuang keras. Terutama laporan perubahan ekuitas, di mana kita bisa mengikuti berapa sih hasil usaha yang setor ke PA desa per tahunnya. Ini bisa dijadikan satu pola laporan. Nah, laporan-laporan semacam inilah yang disajikan ke Musdes. Direktur BUMDesa menyajikan laporan dulu kepada penasehat dan pengawas, lalu penasehat atau kades itu menyampaikan dalam Musdes. Jadi bukan direkturnya yang laporan ke Musdes. Direktur itu hanya bisa mempertanggungjawabkannya hanya internal di kalangan BUMDesa. Selanjutnya kepala desa yang mempertanggungjawabkan, termasuk mempertanggungjawabkan kerugian. Nah, yang terakhir, apa manfaat Undang-Undang CK, Undang-Undang Desa, dan RPP? Saya lihat ada manfaatnya untuk menggerakkan kembali supradesa, dinas-dinas untuk lebih advokasi kepada BUMDesa. Tetapi sebelumnya saya agak menyoroti ada beberapa pasal sisipan yang muncul di penjelasan. Contoh, berapa komposisi penasehat. Ini kan jangan muncul di penjelasan karena tidak semua orang baca penjelasan. Masukkan saja di pasal 14. Ada juga bantuan pemerintah. Ini ada kaidah hukum perilaku dapat
sebaiknya tidak boleh di penjelasan. Ini kan teknik rancangan peraturan. Ada juga saham mayoritas. Ini agak merepotkan. Saham mayoritas itu kan tidak ada di fiksi itu. Ya jangan diatur juga dalam penjelasan, nanti akan menimbulkan kontradiksi baru. Yang terakhir soal common pool resources, sumber daya bersama. Ini saya acungi jempol buat menyusun RPP ini karena inilah jati diri BUMDESA sebenarnya. Menguasai sumber daya bersama dan mengelolanya. Tapi jangan ditaruh penjelasan, taruhlah di dalam pasal. Terakhir, rekomendasi untuk supradesa. Apa yang dilakukan oleh dinas di provinsi maupun kabupaten atau juga pusat ya? Kembali ke mandat pasal 90 Undang-Undang Desa. 1. Memberikan hibah dan atau akses permodalan. Ini sudah diadaptasi dalam RPP ini. Hanya sayangnya rutenya harus dipertegas. Masuk APBD desa dulu, baru dilepas sebagai penyertaan modal dari desa. Yang kedua, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar. Yang terakhir, memprioritaskan BUMDESA dalam pengelolaan SDA di desa. Ini amanat pasal 90. Saran saya, jangan ada proyek-proyek lagi wisata dengan ternak lembaga baru, cukup manfaatkan BUMDESA saja. Soal pajak, ya negosiasi, jangan sampai BUMDESA dikejar-kejar pajak parkir, tiket, paket wisata, dan seterusnya. Dan juga aspek BUMDESA sebagai pengolah reforma agraria. Ini amanat dalam Papres Jokowi yang tidak populer. Pada moderator, kami kembalikan forum ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.